Halo, nama saya Nova Bizar dari Manajemen Perhotelan, NIM 20231131. Saya ingin mempresentasikan untuk mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen Ibu Farida. Yang pertama adalah latar belakang. Talent manajemen yang baik tidak hanya melihat keterampilan, tetapi juga kesesuaian antara bakat dan minat karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Karyawan yang bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya cenderung lebih produktif dan termotivasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengenali potensi ini untuk memaksimalkan kerja dan menciptakan kepuasan kerja. Dengan pendekatan yang tepat, talent management dapat membantu perkembangan karir karyawan dan mendukung tujuan perusahaan secara bersamaan. Bakat, kemampuan yang ada dalam diri seseorang sejak lahir di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu yang cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Bahwa setiap orang berbeda-beda dan sangat beragam. Dua, jenis bakat, bakat umum dan lumrah, berbicara, berpikir, membaca, menulis, dan lain-lain. Bakat khusus, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang satu sama lain seperti bakat verbal, bakat numerial, bakat mekanik, bakat dan minat. Pengertian suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait tiga proses, yaitu mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan, dua, memelihara, dan tiga, mengembangkan yang sudah ada di perusahaan. Nextnya, suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait tiga proses, yaitu mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan, dua, memelihara dan mengembangkan yang sudah ada di perusahaan. Sebuah sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan di perusahaan. Hasil dari penilaian tersebut nantinya berfungsi untuk melihat dan menilai apakah karyawan tersebut mampu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, yaitu bagaimana cara menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nextnya, presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya, Arya Graha Putra. Baik, perkenalkan nama saya Arya Gawa Putra, NIM 2023110048. Saya akan melanjutkan presentasi yang partner saya jelasin. Selanjutnya, survei di tahun 2018. Dari 17.632 responden pada tahun 2014, yang pertama, 73% karyawan merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Yang kedua, 54% merasa tidak memiliki kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya. Dan yang ketiga, 60% karyawan tidak memiliki jenjang karir di perusahaannya. Baik, selanjutnya manfaat talent management. A. Bagi perusahaan, yang pertama memperbaiki prospek perekrutan dan seleksi. Dua, meningkatkan komitmen karyawan agar berkinerja tinggi. Tiga, meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Empat, memunculkan keterkaitan. Lima, menghemat biaya pergantian karyawan. Dan yang terakhir, menganalisis resiko seperti identifikasi karyawan yang tidak berpotensi akan dikeluarkan atau resign. B. Bagi karyawan. Yang pertama, tersedianya pola karir yang jelas. Yang kedua, kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, meningkatkan nilai karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan komitmen. Berikut ada beberapa manfaat talent management. Yang pertama, employer branding. Branding yang baik atau terbaik. Yang kedua, employer reputation. Reputation karyawan yang baik. Yang ketiga ada kandidat experience. Yang keempat ada selection. Yang kelima ada onboarding.
Yang keenam ada inboarding, dan yang ketujuh engagement. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata salah. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.